Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilberis Arya Renhat dari kelas 44 3A04 NIM 44230379. Di sini saya akan mewawancarai teman saya yang sudah bekerja di Dinas Perhubungan atau lulusan dari STTD. Oke, Mas Jaya. Pertanyaan pertama, apa yang membuat Anda tertarik untuk menjadi anggota STTD? Dulu saya tertarik, yang pertama ya pasti tentunya ingin langsung kerja ya. Lalu ingin juga berinteraksi atau mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari di dunia kerja, khususnya di dunia perhubungan. Apalagi ini di sektor transportasi ya. Saya juga sangat menyukai sektor transportasi. Oleh karena itu saya masuk di Sekolah Tinggi Transportasi Darat dan juga lulus di Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi. Oke. Dan pertanyaan kedua, bagaimana perjalanan karir Anda hingga mencapai posisi Anda saat ini? Untuk perjalanan karir saya dulu ketika tes itu juga sangat berat, harus mengikuti berbagai tahapan sehingga akhirnya diterima di Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Dan juga pada saat pendidikan pun itu sangat berat karena kewajiban kita semi militer, di mana kita harus meningkatkan disiplin agar nanti kita sebagai ASN yang profesional ketika dalam bekerja. Itu tantangannya. Oke. Dan pertanyaan yang ketiga, apa saja tanggung jawab utama Anda dalam menjalankan tugas sebagai STTD? Ya, tugas utama saya ketika dulu menjadi taruna STTD itu menjalankan kewajiban sebagai seorang taruna yang seperti yang saya bilang itu harus berdisiplin, berdikari, dan juga harus memiliki wawasan yang luas. Lalu pada saat kerja juga memiliki tanggung jawab, itu harus melayani masyarakat dengan baik di sektor transportasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sektor transportasi. Oke, pertanyaan keempat, apa tantangan terbesar yang pernah Anda hadapi selama bertugas sebagai anggota? Dan bagaimana Anda mengatasinya? Untuk tantangan yang paling berat ya ketika saat bekerja itu harus melayani masyarakat dengan baik gitu. Karena apabila kita seorang ASN kurang dalam melayani, itu akan berdampak pada kinerja instansi. Dan dalam penyelesaiannya yaitu kita harus mengoptimalkan pelayanan, harus meningkatkan kinerja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sektor transportasi, seperti membangun traffic light atau lampu merah atau warning light, lampu untuk peringatan, lalu seperti marka jalan, lampu jalan, pokoknya untuk memenuhi kebutuhan transportasi untuk meningkatkan keselamatan berkendara, seperti itu. Dan pertanyaan selanjutnya, tekanan atau stres yang timbul dari tugas-tugas yang menantang, bagaimana Anda menghadapinya? Untuk tugas yang berat dan menantang, itu menghadapinya itu yang pertama harus tetap fokus pada tugas utama kita sebagai seorang ASN. Selain fokus juga kita harus meningkatkan kinerja kita, apalagi apabila kita seorang ASN ya stres dan tidak menjalankan kewajiban kita pada saat bertugas, ya itu sama saja kita melanggar janji kita sebagai seorang ASN. Yaitu berarti kita harus mengoptimalkan kinerja, meningkatkan kinerja atau kompetensi diri, ya seperti itu. Dan apa pelatihan atau pendidikan tambahan yang Anda ikuti untuk meningkatkan keterampilan Anda? Untuk pelatihan saya, untuk meningkatkan keterampilan saya itu seperti kompetensi diri ya. Untuk meningkatkan kompetensi diri, saya itu mengikuti pelatihan seperti pelatihan dasar itu untuk CPNS, untuk meningkatkan kredibilitas kita sebagai seorang ASN, dan juga meningkatkan juga kita berdisiplinan. Lalu juga pelatihannya seperti pelatihan manajemen rekayasa lalu lintas, lalu pelatihan kompetensi sistem manajemen keselamatan angkutan umum. Itu yang saya ikuti. Bagaimana Anda menjaga integritas dan etika dalam menjalankan tugas di tengah tekanan pekerjaan? Untuk menjaga integritas sebagai seorang ASN itu ada namanya menerapkan nilai-nilai berakhlak, seperti berorientasi pelayanan, akuntabel, terus kompeten, harmonis, loyal, dan lain sebagainya. Itu kita ada 7 poin nilai berakhlak yang kita tanam sebagai seorang ASN. Untuk apa tadi?
menjalankan di tengah pekerjaan. Iya, untuk menjalankan pekerjaan kita sebagai seorang ASN. Kita harus menerapkan nilai-nilai berakhlak seperti itu. Bagaimana Anda menyeimbangkan waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi Anda? Untuk menyeimbangkan waktu ya, saya ketika kerja ya kerja, ketika di luar jam kerja ya saya beristirahat, lalu melakukan aktivitas yang berdampak positif seperti membantu rumah, urusan rumah. Itu ketika di luar, ketika jam kantor ya kita kerja sesuai tupoksi atau sesuai jam kerja saja. Ataupun ketika di luar jam kerja kita ada tugas, ya kita juga siap untuk melaksanakan tugas itu. Tapi ketika tugas telah dilaksanakan, kita pulang ke rumah, jadi kita beristirahat untuk merefresh pikiran kita untuk menjalankan tugas berikutnya, lalu yang menjalankan tugas lainnya tapi yang berdampak positif seperti urusan rumah yang saya bilang tadi. Ya seperti itu. Bagaimana dukungan dari keluarga atau lingkungan sekitar berperan dalam kesuksesan Anda di bidang ini? Untuk peran keluarga itu terutama untuk menyemangati, untuk memotivasi dalam proses ya apa yang kita cita-citakan. Lalu terutama juga teman-teman memberikan informasi dan juga menyemangati kita, apalagi waktu menyemangati saya berolahraga bareng, belajar bareng dan lain sebagainya. Sama-sama berperan penting keluarga dan teman. Apa yang memotivasi Anda untuk terus berkomitmen dalam profesi ini? Maaf tadi apa? Apa yang memotivasi Anda untuk terus berkomitmen dalam profesi ini? Yang motivasi saya ya yaitu bekerja sepenuh hati atau ikhlas ya untuk melayani masyarakat. Dan bagaimana Anda menjaga semangat dalam menjalankan tugas yang mungkin berat atau monoton? Yang pertama yaitu tidak bosan-bosannya untuk terus belajar atau mempelajari ilmu baru di luar job desk apa yang saya kerjakan. Lalu yang utama itu adalah beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu untuk meningkatkan kesadaran diri kita agar kita tidak terlalu tertekan dalam tugas kita seperti itu. Apa saran Anda bagi generasi muda yang berminat untuk berkarir di bidang Anda? Saran dari saya itu terus bergerak apa yang kalian mau, dan apapun yang kalian mau itu pasti ada prosesnya dan kalian harus berjuang untuk mencapai apa yang kalian inginkan melalui proses. Untuk prosesnya pasti akan berat, itu yang harus dihadapi. Oke, begitu saja wawancara dari Mas Jaya. Sekian dari saya, terima kasih.